Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Birrul Walidain dari kelompok 7 sebagai pemateri pertama, dan adapun teman saya Alifia Ramadhani sebagai pemateri kedua. Adapun judul makalah kami yaitu Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Tumbuh kembang adalah dua peristiwa yang berbeda sifatnya, namun saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai definisi berbeda-beda seperti di bawah ini. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan jangka panjang dan berat. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. B. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana definisi perkembangan pada manusia, yang kedua bagaimana makna perkembangan kognitif menurut para ahli, yang ketiga apa implikasi pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan manusia pada saat proses pembelajaran. Tujuannya, berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan dari makalah ini adalah: yang pertama, mengetahui definisi perkembangan manusia, yang kedua, mengetahui makna perkembangan kognitif menurut para ahli, yang ketiga, yaitu mengkaji bagaimana implikasi pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan manusia pada saat proses pembelajaran. Bab 2, Pembahasan. A. Teori pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya, yang pada umumnya terjadi secara sistematis, yang memiliki arti saling bergantung antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi, progresif yang memiliki arti maju, meningkat, serta mendalam, dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif, serta berkesinambungan yang menyangkut baik fisik dan juga psikis. Teori pertumbuhan manusia. Teori pertumbuhan manusia adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupan mereka. Adapun beberapa teori pertumbuhan manusia yang terkenal termasuk: yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget mengidentifikasikan tahapan perkembangan intelektual seperti tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap konkret operasional, dan tahap operasional formal. Yang kedua, teori perkembangan psikososial Erikson. Ia mengidentifikasikan 8 tahap perkembangan yang mencakup konflik antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial. Yang ketiga, teori perkembangan moral Holber. Ia mengidentifikasikan 3 tingkat perkembangan moral, yaitu pra-pemahaman moral, moral konvensional, dan moral tingkat post-konvensional. Yang keempat, teori perkembangan sosial Vygotsky. Ia menyatakan bahwa individu belajar melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang kelima, teori psikososial Havikhurst. Ia mengemukakan teori perkembangan manusia yang fokus pada tugas-tugas perkembangan yang harus dihadapi individu pada berbagai tahap kehidupan. Setiap teori ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan moral sepanjang kehidupan mereka.
Perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetik, lingkungan, dan juga pengalaman individu. Pendekatan teori perkembangan. Terdapat beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai perkembangan manusia sendiri yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan perkembangan kognitif memiliki asumsi bahwa kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu merupakan hal yang paling penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku seseorang. 2. Pendekatan belajar maupun lingkungan. Pendekatan belajar atau lingkungan yang memiliki asumsi bahwa tingkah laku seseorang didapatkan berdasarkan kondisi serta prinsip dasar. Yang ketiga, pendekatan etologi. Pendekatan etologi yang merupakan sebuah studi perkembangan serta perspektif evolusioner yang mendapatkan dasar dari berbagai prinsip evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang memiliki asal-usul biologis mengenai tingkah laku sosial. Yang keempat, pendekatan Imam Al-Ghazali. Pendekatan Imam Al-Ghazali yang mengemukakan pendapatnya bahwa seseorang dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah yang sehat serta seimbang, yang kemudian kedua orang tuanya serta lingkungannya berada yang memberikan pendidikan. Teori perkembangan manusia. Selain pendekatan, terdapat pula 4 teori perkembangan manusia yang dikemukakan oleh para ahli, yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Teori empirisme. Pada teori empirisme ini, pendidikan serta pergaulan masuk ke dalam sebuah pengalaman, di mana dijelaskan pula pada teori ini, manusia merupakan sebuah kertas putih yang nantinya individu tersebut akan menjadi apa, bergantung terhadap apa yang dituliskan pada kertas tersebut. 2. Teori nativisme. Pada teori ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dilahirkan. Teori ini juga beranggapan bahwa faktor pendidikan serta lingkungan tidak memiliki pengaruh pada perkembangan manusia. Yang ketiga, teori naturalisme. Teori naturalisme ini memiliki anggapan bahwa alamlah yang menjadi faktor penting dalam pendidikan seorang anak, yang membuat anak tersebut bukanlah hasil bentukan dari pendidikan yang didapatkan di sekolah formal, melainkan alam. Yang keempat, teori konvensional. Teori ini juga mengatakan bahwa setiap individu telah memiliki bakat, akan tetapi agar dapat berkembang, bakat tersebut harus berada atau menemukan lingkungan yang sesuai dengan individu tersebut. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Bismillah, saya akan melanjutkan materi. B. Proses perkembangan kognitif, moral, dan bahasa. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Seorang psikologi, Jean Piaget, pertama kali menemukan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme. Namun, teori perkembangan kognitif ini ada dua, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Williams dan Susanto. Pengertian kognitif menurut William dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang ini bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. 2. Menurut Neisser. Menurut Neisser, kognitif ini hanya bicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah sebagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. 3. Menurut Gagne. Menurut Gagne, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. 4. Menurut Drever. Menurut Drever berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah pembelajaran. Metode pemahaman yaitu
persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna dalam sepaket dengan kognitif. Nomor 5, menurut Piaget. Menurut Piaget adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan mengadaptasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Perkembangan nilai agama dan nilai moral. Aspek perkembangan pertama yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku sehingga kesadaran si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Hanya itu, belajar agama dan moral banyak manfaat serta menanamkan sikap-sikap baik pada si kecil, seperti menolong sesama, bersikap jujur, sopan, menghormati orang lain yang lebih tua sehingga dengan toleransi penganut agama yang berbeda. Harapannya, si kecil akan tumbuh dengan persepsi yang tepat dan benar. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam memulai sedari dini. Perkembangan bahasa. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa Bunda amati dan latih sejak dini. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tuanya, seperti cerita, aturan, perintahan, dan juga menghargai bacaan. Tidak sampai di situ, bahasa juga meliputi bagaimana cara si kecil berbahasa dengan baik seperti tanya jawab, memahami bentuk dan juga bunyi dari masing-masing huruf yang juga angka. C. Implikasi bagi proses pendidikan. Seorang pendidik perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan individu akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik. 2. Mendorong siswa menentukan pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 3. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Tumbuh dan berkembang adalah peristiwa yang berbeda sifatnya namun saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Perkembangan dapat didefinisikan menjadi bagian pertumbuhan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya. Pertumbuhan dan perkembangan juga adalah proses berkesinambungan melalui dari konsepsi hingga dewasa. Teori perkembangan manusia adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Mungkin ini sajalah materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.